sehingga membekas dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya
Berarti dia ahlul hikmah itu pasti ulama. Orang ahlul hikmah itu pasti ulama. Jangan ada soalnya yang sekarang itu yang dikatakan ahlul hikmah itu adalah orang sing ahli suwuk. Nah sekarang istilah ahlul hikmah itu sudah bergeser orang ahli suwuk. Jadi kalau di internet ada tulisan ahlul hikmah itu biasanya rata-rata larinya kepada orang yang pandai untuk suwuk atau ngobati lah, biasanya seperti itu. Tapi ahlul hikmah yang dimaksud di dalam kitab itu adalah orang yang ahli dalam bidang agama dan kata-katanya itu penuh dengan hikmah atau penuh dengan sesuatu yang bisa menenangkan hati. Apa kata An-Batil Hukama? An-nasyairul iman saat temene piro-piro tondone iman ai a'lamahu tegese genderone iman iku arba'atun opat tanda iman itu ada 4. Minal amali bayane saking piro-piro penggawean. Jadi ada 4 pekerjaan yang identik dengan orang tersebut memiliki iman yang kuat. Pertama itu adalah at-taqwa. At-taqwa utawi kan pertama itu takwa. Wa huwa utawi takwa fi ta'ati ing dalam taat iku yuradu dikarepake apa takwa iku yuradu dikarepake bi kelawan takwa apa al-ikhlasu sifat ikhlas. Wa fil maksiati lan dikarepake apa takwa ing dalam kemaksiatan. Wa fil maksiati utawi takwa ing dalam kemaksiatan iku yuradu dikarepake bi kelawan takwa ing dalam maksiat apa atarku ninggalake wal hadru lan rumakso menjaga diri. Halamannya? Halaman 137. Ketemu? 35. 135 berarti. 35 nih. Iya. 135. Ya, 135. Sudah ketemu? Ya. Wakila lan den ketikake huwa utawi takwa iku muhafadzatu adab syariati. Anjogo maring piro-piro muhafadzatu adab syariati, anjogo maring piro-piro tata kramane syariat. Wakila lan den ketikake huwa utawi takwa iku al-iktidau anut bin nabi kelawan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anut mau kaulan saking arah pengucape wa fi'lan lan saking arah penggawean. Nah, yang pertama tanda daripada iman itu adalah takwa. Takwa sebelumnya yang kita tahu itu adalah imtitsalul awamir wa jtinabun nawahi. Jadi takwa itu definisi yang sering kita ketahui itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ternyata sekarang kita ngaji kitab Nashorihul Ibad itu definisi daripada takwa itu ternyata tidak seperti itu. Pertama, definisi yang pertama yang dimaksud dengan takwa kalau dalam pelaksanaan ibadah itu ikhlasnya kita melaksanakan ibadah. Jadi uang kok ngelakoni ibadah tapi seraya dia terpaksa maka dia tidak masuk pada kategori orang yang bertakwa. Itu kalau kita mengikuti pendapat yang ada di sini, kan banyak pendapatnya. Wa fil maksiati lan ing dalam maksiat, kalau di dalam maksiat yang dimaksud dengan takwa itu adalah sanggup untuk meninggalkan kemaksiatan atau sanggup menjaga diri agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Artinya kalau terjerumus kepada kemaksiatan itu krono kepeksa. Nah, contoh kayak kemarin, kayak ntar lagi besok itu kan ada karnaval, ya kan ada karnaval. Nah itu kan tidak bisa ditolak. Yang jelas-jelas kita tahu besok itu pasti akan banyak pertunjukan yang jelas itu tidak sesuai dengan syariat. Lalu cuma itu kan perkara yang tidak bisa kita tolak. Nah kalau mengikuti ini kata wal hadru itu kan ada upaya untuk menghindar. Nah ketika kita sudah tidak bisa menghindar itu tidak akan mengurangi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu acere
merta begitu saja. Itu definisi pertama. Definisi kedua, wa huwa muhafadzatu adab syariah. Enjogo toto kromone syariat. Tahu bedanya antara akhlak dengan adab Anda? Kan sering kita ketahui bahwasanya ada adab, ada akhlak. Kan seperti itu. Jadi ada adab, ada akhlak. Kalau yang diutus oleh Rasulullah itu diutus itu kalau melihat hadisnya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Yang dimaksud dengan akhlak itu adalah perilaku dan sikap yang diajarkan oleh syariat. Jadi perilaku dan sikap baik tapi melalui ajaran syariat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu namanya akhlak. Kalau adab itu salah satu hadisnya itu adalah adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Jadi adab itu adalah sesuatu yang melekat kepada diri. Jadi perilaku baik yang melekat kepada diri, yang itu memang pemberian dari Allah. Makanya untuk adab itu hadisnya ada bagi Rabbi, kata Rasulullah, ada bagi Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Jadi Allah mengulangi mengajarkan aku adab sehingga baiklah adabku. Contoh adab itu adalah seperti orang yang bisa bertutur kata lemah lembut. Nah itu masuk pada kategori adab. Jadi kalau karakternya memang sudah bentak-bentak, nah ya karakter itu tidak akan merusak yang namanya adab. Tapi karena memang itu karakternya. Nah adab itu lebih mengarah seperti itu. Jadi lebih kepada sesuatu yang pemberian dari Allah. Nah, maka ketika akhlak artinya ilmu tentang etika dan pekerjaan kok itu melekat di dalam diri, itu akhirnya akan dikatakan sebagai adab. Nah itu bedanya. Nah wakila takwa itu adalah muhafadzatu adabis syariah. Berarti yang dimaksud muhafadzatu adabis syariah di sini itu ketika kita melaksanakan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah itu sudah melekat dalam kehidupan dan menjadi karakter pribadi. Jadi bagaimana syariat itu bisa menjadi karakter, itu sudah masuk pada kategori takwa. Itu berarti makna takwa sudah lebih tinggi daripada definisi takwa yang pertama. Wakila wa al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Jadi kata takwa yang dimaksud dengan takwa itu adalah niat mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah baik dari ucapan ataupun pekerjaan. Itu namanya takwa. Lalu pertanyaannya, kenapa kok terlalu banyak definisi terkait dengan satu tema seperti halnya takwa? Jadi kalau di dalam ilmu filsafat itu ada yang namanya definisi secara istilah, ada juga definisi yang diperoleh dari hasil praktek sebuah teori. Nah, hasil praktek dari sebuah teori itu memunculkan banyak makna seperti ini. Jadi makanya terus kita mau pakai mana? Pakai yang paling bisa kita pakai. Kayak sabar. Nanti kan ada sabar itu definisinya seperti apa. Nah itu nanti ada tingkatan dari maka definisi itu nanti akan berbeda. Yang penting pertama, takwa itu akan menjadi tanda daripada keimanan. Yang kedua, wal haya'u lan isin wa huwa utawi haya iku nawani ana rong warna. Nafsaniyun nyatane kang bangsa awa-awaan. Wa huwa nafsaniyun kang bangsa ati. Nafsaniyun itu bukan yang dimaksud hati, nafs, diri, naluriah. Nah, itu yang dimaksud nafsaniyun itu naluriah. Jadi normalnya sing dimiliki oleh manusia. Wa huwa utawi isim nafsani
iku alladzi perkara khalaqu kang nyiptakake ing alladzi sinten Allah taala alemolo fil nufusi ing dalam awak-awakan kulliha ya sakabehane nufus kal hayai kaya dene isin mingkas fil aurati saking kebukai aurat wal jima'i lan jima' bainan nasi ing dalam antarane manusa. Yang kedua wa imaniyun lan isin kang bangsa keimanan. Wa utawi isin kang bangsa keimanan iku ayyamna ayento iso nyegah sapa al mukminu wong mukmin min fi'lil ma'asi saking penggawe maksiat khaufan krana kuwatir minallahi taala saking Gusti Allah taala. Jadi rasa malu itu menjadi tanda daripada ketakwaan, daripada keimanan seseorang. Jadi wong nek wis gak ono rasa isine bisa dikatakan keimanannya sudah mulai berkurang. Nah, rasa malu itu ada dua, ada rasa malu yang sifatnya alamiah dimiliki oleh semua manusia. Contohnya itu seperti terbukanya aurat, nanti enak melaku ngorong-ngorong. Nah, ini kan izin. Nah, itu izin yang sifatnya nafsani, sifatnya normalnya manusia. Ya, koyo maneh aurat. Terus koyo maneh lek contohnya jimat di antara manusia kan tidak mungkin ya. Mosok contohnya di sini itu seperti halnya jimat ketahuan oleh orang umum kan nggak mungkin. Koyo di Indonesia bukan tradisinya. Jadi salah satu contoh yang paling mudah untuk yang sifatnya normalnya manusia itu dia malu ketika terbuka auratnya. Jadi enak laku moro-moro kebuka sarungnya ya kan. Kayak auratnya kan izin. Ya. Coba disortir. Iya. Piye? Coba disortir berarti share. Oh iya. Yo, itu terus izin itu namanya rasa malu yang sifatnya normalnya manusia. Lek di share malah enggak video berarti wis kan rasa malu. Lah ada juga rasa malu yang sifatnya iman, yang sifatnya itu adalah sebuah keyakinan. Ketika kita enggan dalam melakukan maksiat kepada Allah, jadi gak penak nyolong gak gelem, ya kan? Lek ketemu isin yang seperti itu namanya kerasa malu yang sifatnya adalah keyakinan. Nah, itu semua akan menjadi tanda bagi seseorang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga itu adalah wasyukru. Wasyukru lan syukur. Apa yang dinamakan syukur? Nah, ini perlu kita tahu ini. Wa huwa utawi syukur iku asana umuji amal muhsini ing atase wong kang agawe bagus. Muji mau bidzikri ihsanihi kelawan nyebutno keapiane muhsin. Fal abdu moko utawi kamulo yaskuru kang gelem syukur sapa abet Allah Gusti Allah ayusni tegese gelem muji sapa abet alaihi ing asasi Gusti Allah bidzikri ihsanihi kelawan nyebut utawa nutur maring pira-pira keenakane utawa kebagusane Gusti Allah. Alladzi huwa nyatane utawi zikrul ihsan iku nikmatun, dadi nikmat. Nah, ini perlu. Jadi yang dimaksud dengan syukur itu adalah menyebut, ya kan? Menyebut kebaikan dari orang yang telah memberikan kebaikan atau memberikan nikmat kepada kita. Itu menyebut, itu namanya syukur. Dan makanya kalimat alhamdulillah itu lebih tinggi daripada syukur. Jadi sampai alhamdulillah, kata alhamdulillah itu di dalam surat Al-Fatihah itu. Kenapa kok Allah membuka ayatnya menggunakan alhamdulillah? Karena kata alhamdulillah itu sudah lebih tinggi daripada syukur. Pokoknya alhamdulillah itu tepat. Karena yang dimaksud dengan alhamdulillah itu adalah as-sana'ulillah bitakdirihi. Jadi kalau alhamdulillah itu menyebut kebaikan
Jadi lek alhamdulillah krono nikmat itu sih masuk pada kategori syukur, belum nyampe kepada alhamdulillah. Biasanya kalau syukur itu kalau kita yang dapat nikmat itu kita syukur. Iya. Tapi kalau alhamdulillah semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluk, Iya, itu namanya alhamdulillah. lebih luasnya. Gitu. Jadi alhamdulillah itu lebih tinggi daripada syukur. Lebih umum nikmat secara. Jadi nikmat artinya kemampuan kita untuk memuji kepada Allah itu lebih tinggi daripada syukur. Nah, sementara kalau syukur itu cukup menyebut kenikmatan atau kebaikan yang sudah diberikan. Eling terus maring ke api-api. Eling maring ke api-api itu kata di sini itu adalah nikmat. Jadi nek sampean entuk barang sing apik, corone iku gak hilang, biar tidak hilang kenikmatannya itu ingat kalau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu cara kita menghilangkan sifat gelisah atau ngersulo pada saat kita mendapatkan musibah itu kalau di dalam kitab hikam, segeralah cari kenikmatan apa yang telah Allah berikan pada saat itu. Misal contoh menghilangkan keangkuhan. Iya, misal contoh sama enak ngaji koyo ini ya kan. Mari ngono sepeda motornya hilang. Iya kan? Susah kan sampean kan? Mau dibilang tadi. Lah iya, kan mesti susah kan. Nah, itu kalau di dalam kata hikam itu ini loh yang dimaksud itu. Yang dimaksud alladzi huwa nikmatun. Jadi ngeling-ngeling nikmate pangeran iku yo jenenge nikmat. Jadi mengingat kebaikan Allah itu adalah nikmat. Contohnya seperti itu. Artinya hilang sepeda motornya ya. Kalau sampean fokus dengan hilangnya sepeda motor, sumpah pasti sudah bingung sampean. Maka kata hikam itu salah satu cara, segeralah cari kenikmatan Allah yang ada pada saat itu. Dan itu pasti lebih besar. Lah contoh, yo hilang sepeda motor seuntunglah aku gak diberikan. Itu pasti ada karena kenikmatan Allah itu pasti lebih besar daripada ujian yang diberikan. Makanya di sini dikatakan alladzi huwa nikmatun, di mana mengingat kebaikan Allah itu akan menjadi nikmat. Artinya cek nikmat sepeda motor hilang sampai iring maring api ane pangeran sampai akan menemukan nikmat yang sangat besar yang sebelumnya sangat lupakan, sehingga itu sanggup akan menghapus kenikmatan kecil yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada yang ngomong. Jadi lorong itu alhamdulillah si lorong untuk mending si iso digawe mah. Utawa si mending si iso megah. Ya terus seperti itu. Pokoknya setiap kena ujian segeralah ingat kebaikan Allah yang kamu temukan pada saat itu. Karena itu adalah sebuah nikmat. Karena di sini alladzi huwa nikmat, karena itu adalah sebuah nikmat. Kalau diteruskan itu adalah nikmat yang nanti akan menghilangkan nikmat kecil yang sudah Allah hilangkan. Makanya di sini kalimatnya alladzi huwa nikmat. Jadi mengingat kebaikan Allah itu akan memunculkan rasa nikmat tersendiri di dalam diri manusia. Nah, syukur itu seperti itu, dan syukur itu menjadi tandanya keimanan. Terus kemudian yang terakhir adalah yang menjadi tanda daripada keimanan itu adalah wasobru lan sabar, wa utawi sabar iku tarkus syakwa, yaiku ninggal ngarsulo min alamil balwa saking pirorone musibah utawa bilai li ghairillahi ta'ala maring saliyane Gusti Allah. Jadi yang dimaksud sabar itu adalah meninggalkan keluh kesah atas kerasa sakitnya sebuah ujian kepada selain Allah. Itu jenenge sabar. Lah ono pertanyaan, lho nek
untu terus mari mau konsultasi karo dokter, apa itu dinamakan tidak sabar? Kan Rasulullah, aduh sakit gigi saya kan Rasulullah, tapi kepada dokter, apakah itu masuk sabar atau tidak? Soalnya definisi sabar di sini itu adalah meninggalkan keluh kesah atas rasa sakitnya ujian kepada selain Allah. Ini yang perlu diingat, itu namanya sabar. Makanya itu koyo opo ae, itu ujian koyo apa ae, itu pertama kali kalau bisa jangan kepada selain Allah dulu. Misal hutang akeh atau dapat musibah anak, itu musibah. Kadang anak pas sekolah moro-moro jaluk duit dikirimi, habis itu ternyata kita pas posisi tidak punya uang. Nah itu kan bagian dari ujian kita gara-gara tidak bisa membiayai anak, itu bisa jadi ujian. Nah kalau itu menjadi ujian, maka langkah sabarnya itu ngempet dhisik untuk tidak berkeluh kesah kepada Allah. Jadi segera berkeluh kesah kepada Allah. Berarti utang gak itu, duduk gak itu utang, tapi Allah ya ojo sampai hilang. Yo tetap itu utang, yo minimal sholat 2 dhisik lagi mari ngono utang. Nah itu maksudnya, karena yang dinamakan sabar itu adalah tarkus syakwa min alamil balwa. Syakwa itu apa? Syakwa itu Rasulullah itu tidak menerima, enggak menerima. Syakwa itu adalah Rasulullah krono gak nerima, bukan Rasulullah lebih baik, bukan lebih baik. Dan kalau ke dokter itu kan Rasulullah ini diobati. Jadi syakwa itu seperti itu. Definisi lain itu di depan itu ada keterangan yang dimaksud dengan syakwa itu adalah dia berkeluh kesah karena tidak menerima. Yang pokoknya itu yuk kronologi kita Rasulullah kepada Rasulullah, kita itu rugi. Kenapa? Karena hal itu sudah terjadi. Itu jadi yang dimaksud dengan sabar wa tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Jadi meninggalkan keluh kesah atas rasa sakit ujian kepada selain Allah. Jadi cara matur dhisik mari Gusti Allah. Setelah matur baru kalau kita mau melaksanakan apa yang akan dilakukan sebagai normalnya manusia, silakan kerjakan itu. Terus karena seperti itu, wayang bangilan sayung yolan akan gue kita kopo antar mua yang tondungo sopo anak mua yang tondungo sopo kita bidu ai tamim dari kalawan nganggo dungone Tamim ad-Dari Ibnul Habib kang dadi putra lanange Habib alladzi nyatane wong allamahu kang ngajari ing Habib iyahu ing donga sapa Sayyidunal Khadir Gusti kita Al-Khadir alaihi salam. Ini adalah doa jadi untuk membangun kesabaran. Ini berarti dungane dan segera diparingi sabar. Doanya siapa? Yaitu adalah doanya Nabi Khidir yang diberikan kepada Tamim ad-Dari bin Habib. Jadi ini dungane Nabi Khidir. Doanya bagaimana? Kapan dia diberikan? Indah rujuhi ing dalam nalikane baline Tamim minal arti saking bumi as-sufla kang isor bisa babi akhdil jini kelawan sebab oleh njopo izin iyahu ing Tamim ilal Madinati syarifati tumeka maring Madinah kang mulya. Nah, ini adalah doa agar kita senantiasa diberi kesabaran oleh Allah. Kata Habib, kata Syekh Nawawi Al-Batari. Dungo ini adalah doa yang diberikan oleh Nabi Khidir kepada Tamim pada saat Tamim itu pernah diculik oleh jin. Jadi
tapi ini tahu bibi. Kalau di sini pernah enggak? Kalau di daerah saya itu ada yang namanya wewe gombel. Itu udah bibit. Hah? Bibit. Gimana? Bibit itu. Bibi? BIB. Ya bibi, wewe gombel. Kalau di rumah itu wewe gombel, kata orang itu jin yang seperti ini, yang sering mencuri itu berarti ada. Mulai zaman dulu itu sudah ada. Jadi ada jin yang memang mengambil anak seseorang, terus kemudian dia ditutup. Kalau di dulu itu di rumah itu ada di lapangan kopi. Jadi ada di Kalibaru namanya lapangan kopi. Pojoknya lapangan itu ada apa namanya? Ada pohon beringin besar sekali. Oke. Itu sering kalau sore itu ada anak pagi anak kesana itu hilang. Ketemunya lusanya, tapi sering kembali. Nah ini bisa dibacakan doa ini. Cuman doa ini kalau kata Imam Nawawi adalah doa untuk diberikan kesabaran oleh Allah. Jadi doanya ini doanya diberikan oleh Nabi Khidir kepada kami pada saat ia itu diculik oleh jin, ya, diculik oleh jin dari dataran rendah sampai menuju di bawah dari dataran rendah sampai menuju ke Madinah. Nah doanya itu, yo paling pas waktu ini diculik kalau Nabi itu diajari foto iki, akhirnya sampai dia bisa kembali. Bisa jadi ceritanya kayak gitu. Dan kan ini kan enak, jadi orang sekitar dengar kan foto iki mati, mana sangat itu. Nah itu kan apa itu? Doanya ya Allahumma qina. Cuman kalau dilihat dari artinya ini doa agar diberikan kesabaran. Tapi riwayat doa ini itu seperti tadi. Ya kok yo bisa ono sing ilang ngono yo. Dumano koyo iki. Iya ini ya ini Pak. Ini ya riwayatnya ada, kitabnya ada. Lha nyapo gak wani waca? Waca ae. Jasa berarti. Oh kita beda perlu dijasa ini jelas mau kitabnya. Kayak merondo ya apa? Gimana? Ya sih. Kan sih dulu Pak. Iku bahaya iku. Koyo gak nyaut nek ilang nek omahe. Gak nyaut nek iku ini. Tapi ini jelas riwayatnya kan kayak gitu. Riwayatnya Tamim Ad-Dari itu sempat hilang di bawah oleh jin, kemudian diajari doa oleh Nabi Khidir. Ya, doanya itu. Allahumma qina bima razaqtana wa'simna min haitsu nahaitana wa la tuhawwijna illa man agnaitahu anna wa syurna fi zumarati ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi ka'sihi fasqina wa min ma'asika jadibna wa 'ala taqwa abinna wa li dzikri alhimna wa li warasati jannatin na'im faj'alna was'atna wa la tusqina ya dal jalali wal ikram. Itu doanya. Kita artikan Allahumma ya Allah qina mugi qanaah utawa nanti mau panjenengan ing kita nanti mau bima kelawan barang rozak tanah kang wis paling rezeki panjenengan ing kita waqsimna lan mugi ngerso panjenengan ing kita bin haitsu nahaitana saking perkara kang wis nyegah tuan maring kita. Jadi ya Allah semoga engkau memberikan aku rasa mau menerima atas rezeki yang telah engkau berikan. Nyawa apa yang ngono ya karena normale wong iku mesti kurang dikai rezeki tapi terus kurang ae. Padahal kadang rezekine iku gurung entek. Iya, karena itu memang milik manusia. Makanya diberikan rezeki ya Allah semoga engkau menjadikan aku orang yang mau menerima terhadap rezeki yang telah engkau berikan. Wa sunna min haitsu nahaitana. Dan mugi-mugi panjenengan ya Allah semoga engkau mampu menjaga aku dari segala sesuatu yang telah engkau larang. Wala tuhawwidna lan sampun butuhno panjenengan ing kita ilah man maring wong alunai tau
sira panjenengan iman anak andos saking kita, ya Allah semoga engkau menjadikan aku orang yang tidak butuh kepada seseorang yang tidak butuh kepadaku. Jadi awal dhewe wis gak diperhitung karo Allah, tapi kadang kita kan pengen mendekat. Semoga kita tidak diberi seperti itu. Ya ketok wong sugih pengen cedek PDKT ya kan. Lah kadang padahal dia tidak butuh kita gitu. Nah, semoga kita dikayakan tidak menjadi orang yang butuh kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi artinya kita senantiasa akan dipertemukan oleh orang-orang yang siap menjadi simbiosis mutualisme. Jadi ben ditemuno karo wong-wong sing anjene duwe pikiran padha dan sama memiliki perjuangan yang sama. Itu maksudnya wala tuhawilnya si Allah, semoga engkau tidak menjadikan aku orang yang butuh kepada orang yang tidak membutuhkanku. Loh soalnya kadang gini, awal dhewe mikir, iki lah sama seperti tukang parkir lah kadang kan mobilnya gede dilayani api kan seperti itu. Padahal kadang sing duwe mobil yo gak peduli. Nah, jangan seperti Allah, semoga engkau tidak diberikan aku perasaan yang seperti itu. Jadi butuh kepada orang yang tidak butuh kepadaku. Gak enak Pak, kesio-sio Pak. Sampai gak dibutuh tapi sampai merasa butuh. Wah, kesio-sio itu yang diminta. Wasunna lan mugi-mugi panjenengan ngumpul maring kita fi zumrati ummati sayyidina Muhammadin ing dalem kelompoke umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok seperti itu? Karena lek sampai awal itu melebu insyaallah awal itu yakin kita ada di dalam kelompoknya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin sudah, kalau saya yakin mesti melebu. Soalnya gini, kalau sampai kita melakukan sesuatu yang sampai Rasulullah itu mengeluarkan kita dari kelompoknya, melarang. Karena selama kita masih ada dalam kelompoknya Rasulullah, yakin surga itu ketok mocolan. Karena kalau di dalam kitab Usuliyah, Rasulullah itu melihat umatnya, mana umatku itu dipanggil, itu panggil satu-satu kan, dipanggil satu-satu itu dikoreksi kalau Rasulullah. Lek sampai ono sing abot, dibelani kan Rasulullah sampai segitunya Rasulullah. Jadi hampir tidak ada umatnya Rasulullah yang tidak lolos dari siksaan, yang tidak lolos yang tidak bisa masuk surga. Umatnya Rasulullah insyaallah kabeh masuk surga. Karena hampir tidak mungkin lah ada yang tersisa dari umatnya Rasulullah. Jadi insya Allah sing mlebu neraka iku umatnya sing gak melok umatnya Rasulullah. Makanya ojo sampai ngelakoni hal-hal yang menyebabkan kita dikeluarkan dari umatnya Rasulullah. Contoh hadisnya an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi artinya nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang meninggalkan nikah maka dia bukan dari golongan. Jangan sampai masuk pada hal-hal yang seperti itu. Sehingga Rasulullah menyatakan kalau Rasulullah mengeluarkan dia dari umat. Ya salah satunya itu yang saya ingat. Apalagi ya banyak hadis-hadis yang kadang Rasulullah meredaksikan itu keluar dari umat Rasulullah. Makanya ini diminta. Karena kalau dari umat Rasulullah yakin insya Allah surga ketok kelompok. Karena pembelaan Rasulullah itu masya Allah sampai ceritanya itu ada umatnya Rasulullah yang masuk ke neraka jahanam. Ada sudah paling bawah ya. Itu cuma dikir ya Hanan itu. Cuma dikir itu toh, ikut dikongkot celuk di malaikat Malik untuk mengambilnya kembali. Jadi insya Allah yakin. Soalnya iya yakin. Kalau saya yakin mesti surga, insya Allah kan izin neraka. Yakin saya. Ya berani bilang seperti itu. Ya satu, ya Gus Bah ngomong kayak Rasul. Gus Bah itu bilangnya seperti itu. Lah aku yakin mesti surga nih. Si kunci mesti kan. Ya
kunci surga kan. Terus nomor 2, kalau seandainya sampean itu jadi majikan, sampean lebih enak dikenang baiknya apa dikenang buruknya? jahatnya atau apa kerengnya? Mesti sampean lebih seneng dieling baiknya. Lha makanya aku wis seneng wis sama Rasulullah wis apike pon-polan. Makanya aku yakin aku mesti mlebu surga. Karena yakin apike Rasulullah pon-polan gitu. Jadi saya lebih memilih terus ngaji kitab yang isinya itu padang mahsyar. Rasulullah pembelaannya hebat pokoknya. Tidak mungkin ada umatnya Rasulullah itu akan lolos sampai mlebu neraka, itu gak mungkin. Lihat dulu pembelaannya Rasulullah. Makanya di sini itu diminta wahsyur nabi zumrati umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bikasih lan kelawan gelase Rasulullah fasqina mugi paring ngombe panjenengan ing kita. Ya Allah, semoga dari gelas-gelas yang sudah disediakan oleh Rasulullah, semoga Engkau memberikan minum kepada kami. Wa mimma asika lan saking maksiat panjenengan janibna mugi ngetutno panjenengan ing kita. Wa ala taqwa lan ing atase ketakwaan amitna mugi penjahi panjenengan ing kita. Ya Allah, semoga Engkau mematikan kami dalam kondisi kami membawa takwa. Walidikri lan maring zikir utawa eling maring Gusti Allah alhimna mugi-mugi panjenengan paling ilham. Wa min warasati jannatin naim lan saking ngewarisi swarga naim faj'alna mugi dadekno panjenengan ing kita was'alna lan mugi bahagia panjenengan ing kita wala tusina lan sampun nyilokokno panjenengan ing kita ya dal jalali dzat kan duwe kagungan wal karami lan kemuliaan. Itu ya, ini sekali lagi doanya Nabi Khidir yang diberikan kepada Tamim Ad-Dari Lil Habib pada saat dia diculik oleh jin. Jadi tidak mau keizinan, gak mau iki karena pemberian kejinan atau diculik oleh jin kalau saya bilang. Terus sampai kesimpulan bisa. Ya cobaan lah. Ya perlu loh, iya mesti dikai koyo ngono kok. Cuma kalau Imam Nawawi memasukkan ini kepada doa agar diberikan kesabaran. Lain delok teko riwayat itu ini diberikan Nabi Khidir pada saat Tamim itu diculik oleh jin. Ya karena digawe ora. Lek aku mesti tak gawe, Pak. Mesti tak gawe, yakin mesti tak gawe. Lah sekarang mungkin sama seperti sakit ya. Sakit kita ke dokter. Sementara Rasulullah mengajari kita untuk berobat menggunakan salah satunya menggunakan doa. Contoh yang pernah saya coba doa qul ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas itu di dalam kitab Al-Nawawi itu bisa digunakan untuk segala macam penyakit termasuk sengatan dari hewan yang berbisa. Ya, cuman dokter itu tetap perlu, Pak. Cuman dokter tetap perlu. Karena Rasulullah itu selain medis, selain medis, spiritual juga dilakukan. Nah, saya itu pernah pakai itu. Pas kebetulan mari ngaji kitab itu, aku kena jengking. Itu sudah saya kering. Tak baca itu, Pak. Jadi tak baca caranya ruqyah itu ada 3 yang saya tahu. Disebul, mari ngono diidoni, disembur kalau diusap. Kalau yang diusap itu riwayat lain. Cuman kalau yang di Al-Nawawi yang saya tahu itu 3. Jadi disembul, terus diusap, disembur, diusap, disembur, kalau disembul. Itu yang saya tahu. Itu kalau di dalam kitab Adkar rata-rata ketika membaca ayat ruqyah itu caranya seperti itu. Lek ono sing diusap, ada yang ditiup, ada yang disembur. Nah, saya itu baca itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, lalu kemudian tak sembur. Yang kena alhamdulillah ya kan. Apa tidak sakit? Ya sakit. Alhamdulillah gak sampai nggawe mumet.
Terus sing nomor loro selain nggak sampai nggawe mumet, sing nomor loro itu nggak sampai nggawe abu. Padahal itu sudah kalajengking yang warnanya hitam. Yang hitam itu yang besar itu. Nah, ceritanya orang katanya sampai sesek. Alhamdulillah saya tidak ngalami itu. Tidak ngalami itu dan sampai saya tidak berobat. Itu pernah saya lakukan. Soalnya kan logikanya gini, Pak. Sampean pakai obat, ya kan? Pakai obat. Itu kan ya untung-untung. Ya kan? Obat untung-untungan. Ya bodoh. Dungo ya untung-untungan. Saya kira podo-podo untung-untungan. Siji lek dungo iku melok sing diajarno Kanjeng Nabi, ya kan? Lek langsung obat ya bodoh diajarno Kanjeng Nabi. Cuman kan bukan itu yang kita terima dulu. Yang paling mudah kita kerjakan dulu kan lewat doa. Ya sudah, pakai doa aja dulu. Yang bisa kita lakukan itu sebagai pertolongan pertama. Urusan nanti gejala berlanjut kan biasa. Di obat ya ono. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Iya biasa itu sudah. Tapi yang penting apa yang kita peroleh. Kalau sampai yakin, aku yakin, mesti yakin. Tak praktek logis. Urusan berlanjut ya mesti tetap di dokter, normal itu manusia. Cuman paling tidak sebagai bentuk keyakinan dan salah satu cara untuk memperkuat keyakinan kita atas apa yang kita percayai, kita laksanakan dulu agar kita bisa merasakan. Yang terakhir, dawuhnya Rasulullah, wa ruyalan riwayatake annahu satamene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, zirwatul imani pucuke iman iku arba'u hilalin ono papat pira-pira perkara. Asobru nyatane sabar lil hukmi maring hukumi Gusti Allah, wa ridho lan ridho bil qadari kelawan ketetapene utawa takdire Gusti Allah, wal ikhlasu lan ikhlas lil tawakkuli krana tawakal, wal istislam lan pasrah li rabbi maring pangeran. Rawahu riwayat aku ing hadis sinten Abu Nuaimin insyaallah Abu Nuaim. Soalnya rata-rata yang paling dekat dengan Rasulullah itu salah satunya Abu Nuaim. Abu Nuaim ini orangnya tidak seberapa alim, ilmu agama yang gak sepiro itu, modal seneng mari Rasulullah. Macam-macam sahabatnya Rasulullah itu. Jadi ada 4. Kalau yang makalah ini ada 4. Jadi tanda-tanda keimanan pertama itu adalah takwa, kedua itu rasa malu, ketiga itu syukur, yang keempat itu sabar. Kalau dari riwayatnya Abu Nuaim ini sama sebenarnya juga tanda-tandanya keimanan. Pertama sabar terhadap hukum Allah, yang kedua ridho akan takdir Allah, dan yang ketiga itu adalah ikhlas dalam bertawakal. Balik uang tawakal itu kadang duduk krono ikhlas, Pak, tapi krono kepeksa. Nah, itu lek tawakal mari prekeran krono kepeksa kan kemudahan. Iku gak mlebu tanda-tandane iman. Jadi tanda keiman yang ketiga riwayat dari Abu Nuaim itu adalah ikhlas dalam bertakwa dan pasrah mari Gusti Allah. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga dengan memahami tanda-tanda keimanan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menambah dan menyempurnakan keimanan yang kita miliki. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis dan doa suratul Fatihah. Semoga apa yang nanti kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala khususan limu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Nawawi Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi ma wa bi ulumi fil amin wa li qadri hajatina min hawaijil dunya sallallahu alaihi wasallam wa yassarallahu umurana umuratina wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa apa sih? Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.